Fajar Jepang abad pertengahan dalam epos-eposnya. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Periode Heian yang damai, 794-1185, berakhir dalam kobaran api. Setelah pertempuran-pertempuran yang sangat dahsyat, dua keluarga yang bersaing, Tara dan Minamoto, secara bergantian menggulingkan aristokrasi istana, yang tidak memiliki tentara maupun kepolisian yang memadai, dan menyebabkan munculnya rezim feodal. Dimulailah abad pertengahan Jepang. Periode pergolakan ini sedemikian hebatnya sehingga kita harus menggali dalam abad pertengahan Jerman untuk menemukan kekacauan yang serupa. Dengan tasbih di tangan dan pedang di pinggang. Dari kekacauan ini lahirlah kisah-kisah perang. Gunki Monogatari. Kisah-kisah maskulin, penuh dengan pembunuhan, kehebatan senjata yang menakjubkan dan pembalasan dendam yang lama dipersiapkan, sumber kebingungan dan keresahan bagi para sejarawan. Fungsi mereka memang bukan sekadar sastra, dalam pengertian yang kita pahami, melainkan lebih bersifat memorial dan spiritual. Tujuan utamanya adalah menenangkan jiwa-jiwa prajurit yang gugur dalam pertempuran dan, bagi yang selamat, mencari makna dari peristiwa-peristiwa kacau yang mengakhiri tatanan lama. Fungsi ini diemban oleh biksu biwa, Biwa Hoshi. atau Biwa Bozu. para penyair yang umumnya buta. Mirip dengan troubadour kita di masa lalu, mereka berkeliling negeri, melantunkan dengan suara bernyanyi kehebatan masa lalu. Mengenakan jubah monastik, mungkin untuk menempatkan diri di bawah perlindungan kuil dan biara, mereka mengiringi diri dengan kecapi 4 senar, biwa, yang akor-akornya menandai melankoli cerita. Di jantung repertoar yang diwariskan para seniman ini dari guru ke murid, sebuah trilogi fundamental menceritakan perang saudara yang membuat kepulauan ini memasuki era baru, kisah Gen, Hogen Monogatari. kisah Heiji, Heiji Monogatari. dan yang paling terkenal dari semuanya, kisah Heike. Heike Monogatari. Kedua yang pertama, meskipun mungkin terkesan prosaik dalam menggambarkan bagaimana Tara dan Minamoto perlahan-lahan menyusup ke dalam kekuasaan militer hingga memperoleh pengaruh yang menentukan atas urusan istana, tetap mempersiapkan drama yang akan datang dan sudah mengandung kepekaan terhadap kefanaan, Mono no Aware. yang akan menemukan ekspresinya yang paling sempurna dalam kisah Heike. Dunia tempat kita hidup, tak lebih nyata dari sinar bulan, yang terpantul dalam air, yang tertampung di telapak tangan. Ketidakkekalan sebagai takdir. Karya monumental, akaneit sejati dari perang saudara dan pertempuran sengit yang memecah belah kedua keluarga, mencapai puncaknya dengan pertempuran dan Noura, 25 April 1185, kisah Heike namun menyimpang secara radikal dari tradisi barat. Alih-alih membuka, seperti Virgil, dengan Arma virumque. senjata dan manusia, kronik Jepang ini mengingatkan sejak baris pertamanya ketidakkekalan segala sesuatu, yang sombong, memang, tidak bertahan lama, persis seperti mimpi di malam musim semi. Para tokoh, besar maupun kecil, semuanya tersapu oleh pusaran yang sama, menggambarkan dengan sempurna bahwa, menurut rumusan Bossuet, akan tiba waktunya ketika orang yang tampak begitu agung bagi Anda tidak akan ada lagi, ketika dia akan seperti anak yang belum lahir, ketika dia tidak akan menjadi apa-apa. Saya datang hanya untuk mengisi jumlah, padahal tidak ada yang membutuhkan saya. Ketika saya melihat dari dekat, tampaknya bagi saya bahwa melihat diri saya di sini adalah sebuah mimpi, dan bahwa semua yang saya lihat hanyalah bayangan kosong. Praeteritenim figura uius mundi. Karena dunia ini seperti yang kita lihat, berlalu. Dengan demikian, kisah Heike menyerupai khotbah yang berkelanjutan, di mana semua pergantian nasib dalam kehidupan para pahlawan berfungsi untuk menggambarkan hukum ketidakkekalan Mujo. dan kesia-siaan kemuliaan manusia. Kasus Tarano Tadanori, 1144-1184, dalam hal ini sangat mencontohkan. Terkejut oleh musuh, dia menguasai lawannya, tetapi seorang pelayan biasa dari lawannya itu campur tangan dan memotong lengan kanannya tepat di siku. Mengetahui ajalnya telah tiba,
Tadanori menghadap ke barat dan dengan suara tegas 10 kali menyerukan nama Buddha sebelum dipenggal. Terikat pada tempat panahnya, ditemukan puisi perpisahan ini. Terbawa oleh kegelapan, aku akan bermalam di bawah cabang-cabang pohon. Hanya bunga-bunga yang akan menyambutku malam ini. Warisan yang setengah hati. Kepekaan Buddhis ini, yang meresapi bahkan adegan-adegan paling berdarah, namun tidak selalu cukup untuk mengangkat narasi yang dapat terasa lambat, teratur, seragam bagi pikiran yang dibentuk oleh estetika barat. Seperti suara lonceng Gion, irama kisah-kisah ini teratur, terlalu teratur bahkan, dan agak monoton. Saya menyesalkan bahwa cerita-cerita yang begitu terkenal ini tidak menemukan penyair yang sama terkenalnya yang akan mengabadikannya selamanya, bahwa mereka kehilangan seorang Homer yang akan memberi mereka variasi, kelenturan yang selamanya dikagumi. Seperti yang dicatat George Boswell, para pahlawan Homer sering memiliki keceriaan atau kelemahan aneh yang membuat kita menyentuh kemanusiaan mereka dengan jari kita. Mereka dari Tara tidak pernah berhenti menjadi konvensional dan dingin. Sementara pencerita Yunani yang naif selalu membiarkan senyum samar dan halus menembus di balik kata-kata, penyair Jepang tidak pernah meninggalkan nada epik dan sikap kaku, di mana terdengar seperti terompet kegembiraan penyanyi keliling yang ekspansif. Di sini kita hanya mendengar aksen melankolis Buddhis yang tersesat. Pria pemberani dia juga akhirnya runtuh tidak lebih dari debu di angin.